kepada para ilmuwan, para ulama, agar mereka itu menjadi ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Al-Qur'an jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian? Kalian membaca kitab, apakah kalian tidak berakal? Nah, ini peringatan Allah kepada para ulama, para orang-orang yang dakwah, mubalighin, yang menyuruh manusia berbuat baik, jangan sampai melupakan diri sendiri berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita membacakan dakwah, ceramah, hadis Rasulullah, sembahyang witir itu 11 rakaat, itu sangat baik. Tapi seorang belum pernah sembahyang witir 11 rakaat. Sembahyang duha itu paling banyak 8 rakaat, fadilatnya ini. Seorang belum pernah menggawi sembahyang duha 8 rakaat. Nah, ini ditentang oleh Al-Quran. Jangan sampai demikian. Al-Quran memberikan petunjuk kepada para mubaligh ini, atamuruna an-nasa bil bir wa antum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Cerita tentang hadis Rasulullah, tentang Al-Quran, bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana keutamaan berwakaf, bagaimana keutamaan menyumbang, berbuat sosial. Tapi seorang kada pernah melakukan seperti itu. Nah, ini ngarannya hanya bisa memadahi orang berbuat kebaikan tapi melupakan diri sendiri. Al-Quran memberikan arahan kepada para ulama, jangan sampai demikian. Ulama itu, antara ulama nang bakhil dengan ulama nang pemurah itu nampak kau membedakan. Sebab apa? Sebab ulama itu disuruh kalau dia berbuat sedekah terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Pertama, supaya diikut orang. Kedua, menghindari tuhmah bahwa dia ulama nang pemalar. Jadi kalau ada ulama kada terdengar bersedekah, pemalar ulamanya itu. Bukan jadinya baik bersembunyian, kada. Untuk ulama itu baik terbuka, supaya menghilangkan sangka-sangka dan agar ditiru, dicontoh oleh orang. Nah, perbuatan yang baik-baik apapun ibadah bagi seorang panutan itu lebih baik terbuka. Nah, lain hal orang-orang umum kalau bersedekah lebih baik sembunyi, itu lebih baik bagi mereka. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Firman Allah, Allah sangat murka, Allah sangat marah. Kemarahan yang besar di sisi Allah bahwa kalian itu mengata sesuatu yang tidak kalian perbuat. Nah, ini petunjuk Al-Quran untuk para ilmuwan, untuk para ulama, untuk para da'i mubalighin, agar mereka jangan terlepas daripada petunjuk Al-Quran itu. Kemudian lagi Al-Quran memberikan petunjuk kepada para penguasa, para pejabat-pejabat yang mengurusi manusia, yang mengurusi rakyat, agar mereka ini menjadi seorang pejabat yang takwa, agar menjadi seorang pejabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Apa kata Al-Quran? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan, tepati janji-janji kamu. Tepati janji. Janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita nang jadi DPR, kampanye janjinya macam apa? Nang jadi bupati, gubernur, presiden, janji-janjinya macam apa?
Innal ahda kana mas'ula, nanti di hadapan Allah, Allah minta pertanggungjawaban janji-janji itu. Jadi kasihan saudara-saudara kita yang menjabat jabatan tersebut kalau mereka tidak bisa menunaikan janji-janji itu. Berat di sisi Allah pertanggungjawaban janji itu. Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah, beliau berkata, andai kata seekor himar mati kelaparan di negeriku ini, aku takut tanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seekor himar binatang nang mati kelaparan, aku takut di sini karena tanggung jawabnya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia nang kelaparan. Ini Al-Qur'an memberikan petunjuk supaya apa? Supaya para pejabat-pejabat, orang yang mengurusi rakyat ini bisa selamat, bisa mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat-pejabat yang benar-benar menjalankan hukum Allah, itu satu hari mereka itu nilainya sama dengan ibadah kita 60 tahun. Orang-orang yang jadi DVR, kalau mereka bujur-bujur sesuai dengan hukum Allah mereka jalankan dalam keadaan tugas itu, satu hari mereka itu nilainya lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. Tapi satu hari saja mereka berbuat dosa lebih jahat daripada maksiat kita 60 tahun. Jadi nang kada jadi DPR, kada jadi pejabat, alhamdulillah, nikmat Allah. Luar biasa nikmat Allah. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, innakum satahrisuna 'alal imarah wa takunu nadamah yaumal qiyamah. Kamu jar Nabi ingin memegang jabatan itu, ingin memegang kekuasaan, tapi nanti di akhirat pasti kalian akan menyesal. Pasti menyesal. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bil ahdi, sempurnakan janji. Janji dengan rakyat waktu kampanye, janji di hadapan tukang sumpah Al-Qur'an di atas kepala. Quran di kepala, berjanji sebaik-baiknya menjalankan itu ini tugasnya. Nah, itu innal ahda kana mas'ula. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Allah menyuruh kalian wahai para umara, memerintahkan kepada kalian bahwa menyampaikan amanat kepada rakyat. Duit nang ada, duit negara, itu duit amanat rakyat. Harta-harta yang diambil daripada negara ini adalah merupakan hartanya rakyat, itu amanat rakyat. Kalau mereka kadang menyampaikan kepada rakyat, mereka bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini bila mana kita belakangi, dia akan mendorong kita ke neraka. Tapi kalau kita ikuti, dia akan menuntun kita ke surga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila mana kamu menghukumkan, memberikan satu keputusan kepada manusia, berilah keputusan yang adil, yang sesuai pada tempatnya. Nah, ini petunjuk Al-Quran. Jadi kada ada alasan lagi untuk mereka-mereka yang jadi pengusaha, mereka-mereka yang jadi ulama, mereka yang jadi penguasa, kada ada alasan kekurangan petunjuk. Al-Quran jelas memberikan petunjuk, memberikan pedoman kayak apa jadi penguasa yang baik, kayak apa jadi ulama yang baik, kayak apa jadi pengusaha yang baik, yang sesuai dengan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah mengatakan yang artinya setiap orang yang menjabat satu jabatan
dia akan dihalau di padang mahsyar dalam keadaan tangan diborgol. Diborgol. Apabila nanti dia adil, borgolnya akan terlepas. Bila mana dia tidak adil, salajur. Salajur, tajun lawan borgol-borgolnya itu. Itu peringatan Nabi kepada umat sidin yang menjabat satu jabatan untuk kemaslahatan umat beliau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain selain menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dalam berbagai macam keadaan kita, Al-Quran telah siap memberikan bimbingan.